Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan subbab pola kegiatan pengelolaan keuangan, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas administrasi keuangan dalam satu siklus akuntansi. Sehingga ketika perusahaan itu menetapkan satu siklus akuntansi itu adalah per bulan, atau per triwulan, atau per semester, dan seterusnya, kegiatan pengelolaan keuangan ini terjadi dalam satu siklus. Ya, ketika siklusnya adalah ditetapkan kebijakannya adalah per bulan, maka setiap bulan dalam satu bulan itu maka petugas administrasi keuangan akan melakukan kegiatan pola kegiatan pengelolaan keuangan satu sampai dengan yang terakhir nanti. Dan yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh petugas administrasi keuangan dalam mengelola dananya adalah budgeting, yaitu pembuatan anggaran belanja. Yang dimaksudkan di sini adalah petugas administrasi keuangan itu anak-anak dia harus mahir, dia harus pandai dalam membuat rencana. Kenapa? Karena daur hidup organisasi itu tergantung dari rencana keuangannya. Kalau rencana keuangan bagus, maka dapat dipastikan ketika nanti di akhir periode akuntansi perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan. Rencana apa saja yang harus dibuat di awal periode? Yang pertama adalah penggunaan. Kalian perhatikan poin A di sini. Penggunaan itu meliputi kegiatan merencanakan transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam satu siklus akuntansi itu sendiri, sehingga seorang petugas administrasi keuangan itu tidak hanya menerima dana dan mengelola, tapi dia harus bisa menentukan, dia harus bisa mengidentifikasi kira-kira dalam satu bulan ke depan atau satu siklus akuntansi ke depan itu pengeluaran-pengeluaran yang pasti terjadi itu apa saja. Nah, contohnya di sini dia tidak hanya mengungkapkan dalam bentuk lisan, tapi harus ada dokumen. Setiap kali kegiatan keuangan itu harus ada dokumen, dan yang pertama dia lakukan adalah penggunaan itu diwujudkan dalam rencana anggaran biaya seperti yang dicontohkan di sini. Rencana anggaran biaya bagian apa? Ketika kalian bekerja di bagian personalia, maka di situ muncullah bagian personalia. Hal ini tergantung dengan soal. Atau kalau soalnya bebas, maka kalian bisa tentukan sendiri kalian itu seolah-olah bekerja di bagian mana. Apakah personalia, apakah bagian distribusi, atau bagian produksi, dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah personalia PT Maju Jaya. Periodenya adalah 1 Juli 2020. Kemudian format yang dilakukan adalah bisa jadi bentuknya adalah tabel, bisa jadi juga bukan tabel, asalkan unsur-unsur di dalamnya lengkap. Contohnya adalah uraian, jumlahnya berapa, harganya berapa, sampai total dana yang dibutuhkan dalam satu periode itu berapa, ada di dalam rencana anggaran biaya. Di sini saya lebih simpel mencontohkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya anggap satu kali periode ke depan itu transaksi yang mungkin terjadi adalah satu, pembelian alat tulis kantor. Kedua adalah konsumsi, saya menganggarkan 1.500.000. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira pimpinan saya itu pasti melakukan perjalanan dinas, sehingga pasti akan ada muncul biaya transportasi. Saya menganggarkan 5 juta. Yang keempat adalah iklan, karena perusahaan kami memasang iklan di beberapa koran misalnya, atau radio, TV, dan lain sebagainya. Saya menganggarkan 1 juta rupiah. Kemudian di luar biaya itu, yang perkiraan di situ saya tidak bisa menentukan sendiri apakah pengeluaran bermacam-macam itu, maka saya sebut di sini dengan lain-lain. Saya menganggarkan 2.100.000. Nah, nominal di sini itu ketika perencanaan itu kalian sendiri yang merencanakan sebagai petugas administrasi keuangan. Jadi tidak harus meniru pada contoh. Ketika ballpoint 1 bulan saya hanya butuh 2 pak. Ya, tapi ketika perusahaan saya adalah distributor,
misalnya, atau pengiriman di mana pencatatannya itu sangat rutin, sangat banyak, maka bisa jadi tidak 2 pak, bisa jadi lebih. Maka kalian tidak harus menganggarkan 50.000, tapi itu kalian identifikasi sendiri, kalian rencanakan sendiri. Kemudian kalian total, di sini total saya adalah 10 juta rupiah. Maka kesimpulannya dari contoh ini adalah dalam satu periode ke depan itu saya membutuhkan uang 10 juta. Sehingga selanjutnya apa tindak lanjutnya? Dari rencana yang saya buat ini, saya akan mengajukan kepada beberapa sumber dana sebesar supaya saya dapat uang 10 juta. Nah, ini masuk pada budgeting yang kedua. Rencana yang kedua yang harus saya buat adalah poin B. Setelah saya tahu saya butuh dana 10 juta, maka saya harus berpikir dana 10 juta itu saya dapat dari mana. Maka muncullah kegiatan penentuan sumber dana. Perencanaan sumber dananya dari mana saja. Sumber dana itu ada 2, internal dan eksternal. Internal itu jelas dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, sedangkan eksternal adalah dari pihak-pihak luar perusahaan. Contohnya ketika internal kita bisa dapat uang tersebut sebagian dari laba perusahaan, kemudian bisa juga dari setoran pemilik perusahaan atau owner. Kalau eksternal, maka kita bisa meminta dari pemegang saham, kita bisa hutang atau kita mencari uang kepada kreditur, kemudian kita mencari donatur atau orang-orang yang mau memberikan sebagian hartanya kepada perusahaan kita, yaitu donatur. Maka dari beberapa sumber dana yang muncul ini ada internal ada beberapa macam, begitu juga eksternal, maka tentukan pembagian nominal. Dari 10 juta saya laba ambil saja 5 juta. Setoran pemilik saya ambil 1 juta, muncul 6 juta. Kurang 4 juta, ya sudah 4 juta saya mau hutang saja kepada kreditur sebesar 4 juta. Sehingga terkumpullah uang 10 juta. Seperti ini untuk kegiatan budgeting. Jadi seperti apa simulasinya? Untuk poin 1, budgeting itu kalian buat tabel rencana anggarannya dan kalian tentukan pula sumber dananya dari mana, seolah-olah, karena simulasi itu kan seolah-olah sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Berikut juga nominalnya, kalau butuhnya 10 juta, saya hanya ambil dari laba dan setoran pemilik, boleh. Hanya ambil dari internal saja, laba saya ambil 5 juta, setoran pemilik saya ambil 5 juta. Maka terkumpul uang 10 juta. Itu untuk kegiatan budgeting, mungkin bisa dipahami. Kalau misalnya ada beberapa hal yang belum bisa dipahami, kita diskusikan di grup. Video selanjutnya adalah menjelaskan terkait dengan poin yang kedua dalam pola kegiatan pengelolaan keuangan. Terima kasih untuk poin 1.